Oke, dalam video kali ini saya akan bahas bagaimana kita mentransform atau mengubah objek dari dua dimensi berupa shape atau kurva garis menjadi objek tiga dimensi eh, dengan menggunakan beberapa modifier. Nah, eh, sebenarnya kita bisa buat objek kurva itu dengan berbagai macam metode. Kita bisa gambar sendiri menggunakan shape, atau bisa juga kita import dari file yang kita miliki. Bisa file berupa file vektor dari Corel atau dari Illustrator atau mungkin dari AutoCAD, file DWG itu file drawing. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan kalau misalnya kita suatu saat kita udah punya file nih. Misalnya saya mau buat logo seperti ini, kita buat dalam bentuk tiga dimensi dengan menggunakan file AI yang ada. Nah, ketika kita sudah punya filenya, kita cukup import. Ada beberapa file yang mungkin ketika diimport dia tidak langsung terbaca dengan baik. Di sini saya persiapkan file drawing dari Illustrator, saya convert dulu jadi drawing. Nah, setelah saya import, nah objek tadi semuanya sudah tersedia di Max, dan tahapannya sebenarnya cukup sederhana. Jadi kita cukup tambahkan, misalnya saya pilih di sini ada bagian logo bagian tengahnya dulu. Kemudian saya tambahkan modifier di sini namanya extrude. Extrude. Nah, kemudian kita atur berapa ketebalannya. Nah, di sini mungkin belum terlihat, kelihatannya warna hitam semua karena objek yang dibuat dia hanya satu warna. Tapi kalau misalnya saya ubah warnanya, oke. Nah, ini yang sering terjadi ketika kita mengimport objek vektor dari aplikasi lain. Seringkali kita temukan bahwa objek tersebut tampaknya sederhana, tapi kalau kita lihat wireframe-nya, nah kita bisa lihat struktur garisnya ini sangat kompleks, dan ini otomatis ketika nanti di render atau dibuat animasi pun dia akan sangat berat. Contohnya saya buat ini untuk teksnya, prosesnya butuh waktu lebih lama, dan hasilnya juga kalau kita lihat nanti, nah tidak akan maksimal juga. Seringkali kita masih harus merapikan lagi objek vektor yang tadi kita import. Nah, ini masalah karena perbedaan aplikasinya. Bisa kita perbaiki, tapi seringkali untuk memperbaiki butuh waktu yang lebih lama daripada kalau kita bikin sendiri, ya. Ini kalau kita import file. Oke. Nah, karena ini saya prefer kecuali kalau misalnya di aplikasi yang kita buat memang filenya sudah rapi, sudah bersih, kita tahu kontennya seperti apa, kita bisa rapikan, nggak masalah. Kita bisa import dari Corel atau dari Illustrator atau dari apapun. Tapi kalau memang suatu saat memang kita harus bikin apa kayak tadi ya, untuk eh, memperbaiki itu lebih susah, maka saya pribadi saya rekomen untuk kita bikin aja dari awal. Nah, sekarang bagaimana kalau kita buat eh, objek dari dua dimensi tadi dari awal ya. Oke, ini logo VW Volkswagen yang saya sudah persiapkan. Kita bisa download dari Google atau dari manapun lah ya, atau mau bikin sendiri juga silakan. Tapi ini saya download dari Google aja apa yang ada. Oke, saya akan mulai dengan membuat referensinya dulu. Ini saya pakai create panel dari geometri, saya pakai plane. Nah, nanti saya biasain kalau bikin referensi ini saya letakkan ada posisinya di tengah-tengah. Kemudian untuk memasukkan image tadi ya, saya tinggal masukin ke Max, cukup dengan drag ke aplikasinya. Nah, otomatis dia akan muncul di sini sebagai tekstur. Kalau kita lihat, saya akan bekerja di top viewport. Nah, teksturnya seperti ini. Nah, ini teksturnya.
kemudian supaya dia tidak bergeser-geser, nih saya bisa freeze objeknya atau dengan saya kunci posisinya, kemudian di sini ada freeze. Ini saya matikan dulu show frozen in gray-nya ini ada di bagian display ya. Kemudian saya freeze selected. Nah, jadi posisinya sudah terkunci. Oke, next step-nya adalah saya mau buat bentuknya dimulai ya supaya sederhana ya. Ini saya mulai bentuknya dari lingkaran circle. Kemudian seperti tadi, circle ini saya pastikan posisinya ada di pusat koordinat, ada di tengah-tengah. Lalu tinggal atur aja berapa radiusnya. Ya ini tidak 100% akurat ya, tapi kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Nah, yang pertama tadi adalah saya buat adalah lingkaran luarnya dulu, kemudian kalau mau untuk bagian lingkaran dalamnya saya tinggal mau duplicate atau tekan Ctrl V aja, atau saya klik kanan di layar, bisa di clone juga. Saya pakai copy, dan ini kemudian saya atur radiusnya untuk bagian dalamnya. Nah, jadi dua lingkaran tadi untuk membentuk yang lingkaran warna biru ini. Kemudian sekarang saya butuh satu lingkaran lagi untuk yang di dalam, atau cara lain bisa dengan kita pakai scale, kemudian saya sambil tekan shift untuk ini di duplicate atau di clone ya. Setelah ini mouse-nya saya lepaskan, kemudian saya pilih copy ya. Nah, ini kalau kita lihat di wireframe-nya kita udah ada tiga shapes ya. Jadi ada lingkaran luar, dalam, dan paling dalamnya ini. Saya tekan F3 lagi untuk melihat hasilnya. Nah, kemudian ya untuk garis VW-nya ini saya tinggal bikin dari spline aja. Nah, ini kalau mau saya letakkan garis lurus. Kemudian nah ini saya taruh misalnya posisi awalnya ada di sini ya. Saya posisi awalnya ada di sini, kemudian putarannya, nah ini saya tinggal putar pakai rotate, lalu supaya akurat saya pakai angle snap ini atau pakai A. Nah, ini berapa derajat? Oke, ketahuan ternyata dia 25 derajat ya. Nah, atau kalau masih kurang pas ya udah kita matikan ini, lalu kita putar sesuai dengan referensi kita. Nah, di sini kita bisa mau atur lagi ukurannya kalau masih kurang akurat ya, mau ditambahin. Ini saya agak lebihin dulu aja, kira-kira segini. Nah, kemudian ini kalau kalian perhatikan tadi saya bekerja ada di namanya di sub object ya, di bagian dalamnya ini ada vertex, ada segmen, ada spline. Jadi saya ubahnya ini di sub objectnya. Kemudian untuk berikutnya saya akan buat ini ada bagian ketebalannya ada di sini supaya lebih enak juga, lebih terukur. Saya biasa pakai outline. Ini bisa kita pakai outline kayak offset ya kalau di ini. Kira-kira sekian. Nah, jadi ini kan udah jadi satu modul. Ini bisa kita pakai sama untuk sambil tekan shift lagi saya duplicate di sini. Ya. Nah, ini kalau diperhatikan ini saya bekerja ada di sub object ya. Jadi kalau saya ada di dalam sub object ini, saya hanya bisa mengedit apa yang ada di dalam sub objectnya, apa yang ada di dalam objek line ini. Jadi saya tidak bisa memilih lingkaran tadi. Kalau saya mau ganti lingkarannya atau mau mengeditnya, saya mesti matikan sub objectnya dulu. Kemudian saya baru bisa klik yang lain. Ya, saya lanjut. Nah, saya tekan F3 lagi untuk melihat fullnya. Oke, ini sebenarnya kan ya kalau kita lihat di sini logo ini kan kanan kiri sama sebenarnya. Jadi kita tidak perlu membuat dua kali. Ya kita cukup manfaatkan tools namanya mirror. Nah, mirror di sini ada di sini ya. Kita lihat ada di atas mirror.
Cuma dia akan mirror ini kita harus memperhatikan. Mirror akan berjalan dengan mengacu pada aksisnya atau uh, pivot pointnya ada di mana ini. Nah, ini kalau saya buat pivot pointnya tetap saya tidak ada perubahan, maka kita bisa lihat kita masih harus melakukan mirroring, kemudian kita masih harus atur posisinya lagi. Nah, ini 2 kali kerja. Dan kita tidak tahu seberapa akuratnya. Nah, maka biasanya yang saya lakukan adalah untuk menghindari tadi, kita bisa atur dari hierarki. Jadi, saya akan pindahkan dulu posisi pivotnya ini ke pusat koordinatnya. Jadi di sini ada di hierarki, kemudian saya pilih yang namanya pivot only, efek pivot only. Dan saya letakkan dia posisinya ada di ini, saya klik kanan di sini ya untuk move transformnya X, dan Z-nya ini saya nolkan. Ini kalau kelihatan ada putar seperti ini, sorry. Nah, ini kalau mau saya putar juga. Nah, jadi secara rotasinya udah 0, netral juga, posisinya juga 0. Nah, kalau dilihat di sini pivot pen ada di sini kan. Nanti kalau ini saya pakai, sekarang operasi pakai mirror. Nah, bisa kita lihat hasilnya kanan kiri akurat posisinya. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal part utamanya sih udah ada, kita tinggal buat sekarang bagian untuk pemisah ini VW yang ini saya buat menggunakan rectangle aja. Saya pakai rectangle, posisinya ya kalau kurang pas ya tinggal diatur-atur aja, panjang lebar tinggi, itulah pokoknya. Nah, oh ya, ini kalau kelihatan ada garis-garis grid, kalau misalnya ini mengganggu saya matikan saja gridnya. Jadi sekarang, nah kita bisa lihat ya, ada objek pertama ini objek kedua, dan ini adalah pemotongnya. Nah sekarang untuk menggabungkan kedua objek tadi, saya pakai tools namanya attach. Jadi semua objek ini kalau kita mau gabung jadi VW tulisannya itu, kita gabungkan dulu jadi satu. Saya pakai namanya attach. Nah ini saya klik aja, kemudian saya tekan ini, digabungkan dulu baru nanti kita bisa potong-potong. Kalau udah selesai bisa diklik kanan di layar, atau mau diklik di sini sama aja, klik kanan aja di layar. Nah dia udah mati, artinya sekarang nah kita bisa mengedit spline yang kita miliki. Nah, oh ternyata di sini overlap ya, dia melebihi lingkaran yang ada di sini. Ya sudah, berarti saya perlu gabungkan juga lingkaran yang di luar ini. Cuma sebelumnya supaya ini aman, saya mau dia di duplicate dulu. Ini saya clone dulu aja, saya copy. Jadi kalau misalnya nanti ada salah atau apalah, ini saya kasih nama beda, lingkaran acuan aja deh, apapun itu. Nah sebenarnya nanti muncul di sini juga ya, tadi circle berapa itu, circle 3 ya. Oke. Nah sekarang ini juga saya akan tambahkan circle 3 tadi, attach. Bisa juga ini saya tambahkan di sini, attach circle 3, klik. Nah jadi pemilihan itu bisa dilakukan di layar, bisa juga memanfaatkan hierarki yang ada di sebelah kiri, list objeknya. Oke. Nah ini yang nanti akan kita edit. Nah sekarang oke, supaya tidak mengganggu objek yang lain ini saya sembunyikan dulu aja. Mau di hide bisa, atau mau saya pakai isolate aja dulu. Nah sekarang ini yang kemarin kita udah bahas di video sebelumnya, bagaimana kita mengedit garis, memotong garis. Nah ini saya akan gunakan paling mudah di sini, saya pakai trim aja. Saya pakai trim, klik trimnya, kemudian bagian-bagian yang tidak kita pakai saya langsung buang. Nah ini kalau udah terbiasa pakai Illustrator atau Corel mungkin ya, pasti kita juga udah bisa melihat seperti ini juga. Oke, yang di luar saya hapus dulu. Oke, kemudian lihat di sini, karena tadi bagian perpotongan ini yang tidak terpakai, kita buang dulu. Oke, ini juga hilang.
ini juga hilang. Oke. Terus bagian dalam VW pasti ini hilang, clear. Ada lagi apa lagi? Oke, saya lupa tadi. Saya lupa bentuknya seperti apa. Saya matikan dulu trimnya. Oke. Kemudian saya aktifkan lagi yang bagian yang lain. Oke, berarti yang bagian ini hilang, bagian hilang. Nah, saya pakai trim lagi. Klik, saya buang, ini saya buang, ini saya buang, ini saya buang. Buang aja semua ini. Nah, VW. W-nya dapat. Hapus, hapus. Ya, selesai kan? Nah, sekarang karena ini bentuknya apa? Saya hanya butuh bentuk VW ya. Jadi bagian yang ini saya nggak pakai, ini juga nggak pakai. Perhatikan. Oke, nah ini yang sering kali terjadi. Saya isolate dulu aja. Saya trim lagi. Ini buang, ini buang. Oke, nah kelihatan di sini kan ada yang ini tidak kita harapkan. Ini buang. Oke, sementara saya undo dulu. Yang bisa dilakukan kita lakukan dulu. Oke, ini ada overlap. Oke, nah seringkali kejadian-kejadian seperti ini kita alami. Jadi ketika misalnya kayak tadi ya, ini mau dihapus, yang harusnya yang hilang cuma di sini. Tapi ketika ini saya klik, ternyata hilang semuanya. Sama juga yang di sini ini harus dibuang, tapi ternyata kalau ini saya klik, ada ini ikut hilang. Nah, oke. Di sini saya akan pakai untuk jelaskan. Kadang-kadang kita perlu membuat objek tambahan. Jadi saya pakai misalnya di sini saya pakai rectangle deh. Kita perlu objek untuk membantu kita menyelesaikan modelnya, perbaikinya. Saya buat rectangle dulu. Saya tambahkan ini untuk saya akan jelaskan ini fungsinya extend. Apa ini extend? Nah, jadi misalnya di sini saya kan kalau saya klik bagian ujung di sini, klik extend. Nah, dia akan otomatis mencari titik pertemuannya dari garis ini sampai ke bagian yang kira-kira nabraknya di mana lah, mentoknya di mana. Ini juga sama, saya extend. Klik. Oke, selesai. Kalau saya pakai lagi trim lagi. Nah, yang tadinya di sini hilang sekarang dia terselamatkan, gitu. Oke. Nah, tapi bagian luarnya ini juga masih belum tertolong. Jadi udah keburu hilang duluan tadi. Ya. Oke, saya kebablasan. Jadi di sini sebelum saya trim-trim yang lain, saya buat dulu. Jadi sebenarnya bisa pakai apapun, mau pakai rectangle kayak, mau pakai line, mau pakai objek apapun. Yang penting dia menambahkan bagian di luarnya ini. Dan ini juga tidak selalu terjadi setiap saat. Kalau ditanya alasannya kenapa juga saya nggak hafal. Apa saja lah mungkin ya. Tapi ya paling tidak kalau misalnya ada kondisi seperti ini, daripada berpusing-pusing mencari penyebabnya, mending kita cari solusinya bagaimana. Saya ulang lagi tadi ya, saya pakai extend, saya tambahkan dulu, klik. Kemudian untuk menyelesaikan masalah yang ada di sebelah kiri, 1, 2, 3. Saya ulang lagi. Ya, biasanya karena ini mirror, ya pasti masalah yang ada di kiri akan ketemu juga masalah yang sama di sebelah kanan. Oke, nah kemudian saya pakai extend lagi untuk yang satu. Sebenarnya cukup yang di sini aja karena hanya ini yang akan kita buang. Saya pakai trim lagi, klik, klik dan klik. Oke, selesai. Kalau udah selesai, bagian luarnya ini tadi saya hapus kembali. Nah, dapat deh bentuk tulisan VW. Oke. Nah, tadi ingat di awal saya sempat tunjukkan kalau kita mau membuat objek jadi 3 dimensi, tadi kita tambahkan namanya modifier. Namanya modifier ya. Modifier itu ada di modify panel. Jadi kalau lihat di sini ada yang kedua di sini. Nanti kita bisa tambahkan macam-macam modifier. Untuk kali ini semua bagian tulisan VW-nya ini sudah selesai. Kemudian yang tidak terpakai saya akan sembunyikan dulu. Saya hide aja, hide unselected aja deh. Nah, jadi sekarang yang tersedia ini hanya bentuk kurva saja. Ya. Nah, kalau kita mau pakai
modifier apa tadi namanya extrude ya. Caranya dengan ini saya tunjukkan dulu misalnya. Kalau ini circle kemudian saya pakai extrude, tinggal ketik IX saja atau dua huruf pertama nanti dia akan otomatis mencari extrude. Kemudian kita atur amount-nya di sini mau berapa. Nah, amount ini dia kalau positif dia ke atas, kalau negatif maka dia akan nunjukin ke bawah. Ya, oke saya coba aja ke bawah deh, min 5 deh. Nah, ini untuk mengatasi apa kalau kelihatan ada rege-rege apa ya rege-rege itu kelihatan patah-patah seperti ini. Jadi di circle-nya ini kita bisa naikkan interpolation ya. Jadi di objek bawahnya ini ya. Saya naikkan 12 atau mungkin 24. Nah, semakin banyak pasti semakin halus tapi ya konsekuensinya dia akan semakin berat. Nggak masalah sih tapi kalau ini sudah, nah tadi kelihatan ya. Jadi kalau kita pakai extrude, nah dia akan menambah volumenya jadi ada kelihatan ada objek 3 dimensi. Nah sekarang kalau kita pakai oke deh, tadi saya unhide all aja dulu, kemudian saya unfreeze all. Nah saya taruh di pinggir deh, pengennya jadi seperti apa sih? Ya. Nah tadi anggaplah misalnya si teksnya ini nanti saya pengen pakai warna putih, oke? Ya. Kemudian ini saya pakai warna apa tadi? Ya biru lah ya kira-kira. Bukan kira-kira, emang biru. Nah kalau ini sudah, lingkaran berikutnya adalah lingkaran yang di kedua ini warna putih. Oke, ini saya pakai warna putih. Lagi, saya ulang lagi tadi, extrude, EXT. Tada. Cuma karena, nah ini kalau kelihatan semrawut gini, jangan panik, jangan takut. Semua karena dia sama-sama posisinya ada di permukaan yang sama. Nah, sama seperti tadi, kalau misalnya ini kelihatan apa stepping patah-patah, ini saya naikin aja. Nah, kemudian lingkaran yang ketiga di dalam, nah ini kalau apa sepintas mungkin kelihatannya hasilnya akan sesuai ya, tapi nanti saya akan tunjukkan apa bedanya nih. Saya tebalin dikit ya, 3. Lalu di sini nah oke ya, yang ini tadi warna sama warna biru juga. Nah oke sekarang step terakhir pasti sudah ketebak lah ya, gampang kan, ketahuan. Kita tinggal pilih tulisan yang VW-nya tadi, lalu kita kasih extrude EXT. Karena ini oke udah mulai kelihatan kan? Udah mulai kelihatan ada ketebalannya, saya pengen agak lebih nonjol deh, saya taruh 4. Cuma sekarang kita lihat hasilnya ternyata jedang. Mak mau. Nah ini. Kelihatan kan? Yang lain dia kelihatan solid tapi begitu tulisan VW-nya kok kelihatannya cuma nah, sangat berbeda dengan yang kita harapkan. Nah, ini. Oke. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, saya akan jelaskan sedikit yang bagaimana kalau kita membuat model dari shape kemudian diubah menjadi 3D dengan menggunakan salah satunya di sini extrude ya. Ada beberapa modifier lain tapi di sini saya jelasin extrude dulu. Nah, setiap objek kalau kita pengen buat dia jadi perfect kelihatan 3 dimensi, maka dia harus berupa kurva tertutup. Oke. Oh ya, sorry. Kurva tertutup ya. Saya lupa tadi. Sekarang kalau kita tambahkan modifier, kita bisa ini namanya modifier stack. Modifier stack ini kita masih bisa ngerjakan. Jadi model aslinya seperti apa, kita mau edit-edit juga masih bisa dan dia akan terupdate secara otomatis secara real time ya. Jadi kalau kita ubah di sini. Cuma kan sekarang kayak tadi saya ubah posisinya, saya nggak tahu 3D-nya jadi seperti apa hasil akhirnya. Nah, kita bisa tampilkan ini show and result on. Jadi saya bekerja di stack bagian bawahnya ini, tapi saya sudah lihat hasil akhirnya seperti apa kalau ini jadi 3D-nya. Ya. Yang warna orange ini artinya stack yang sekarang kita sedang bekerja. Nah, tadi saya sambung lagi. Untuk bisa membuat objeknya jadi 3 dimensi, ini harus berupa kurva tertutup. Sedangkan di sini kalau kita lihat, saya pakai spline, saya pilih ya ini W ya, tapi kalau saya klik di sini. Nah, dia masih berupa ini satu garis, satu garis. Nah, ini masih berupa garis-garis terpisah gitu. Nah,
Kalau kita mau jadikan semuanya satu, misalnya anggaplah yang huruf W-nya ini, saya pilih dulu komponen-komponennya. Nah, ini kelihatannya dia nyatu, tapi kalau tadi dilihat ya ada beberapa warna kuning, artinya dia masih sebagai objek-objek yang terpisah. Nah ini. Nah sekarang ini saya pilih dulu aja uh, bagian huruf W-nya dulu. Kemudian saya pakai namanya weld. Ini, weld. Nah setelah saya weld, sekarang kalau saya klik spline ya, nah kelihatan ya. Di sini masih ketemu ada dua nih, masih ada. Nah dan yang lain ada di sini. Oke, kelihatan ya berarti kalau kita ini mau di trim lagi masih bisa. Klik. Nah, oke, masih bisa juga. Kita rapikan juga. Nah, pastikan semuanya kurva tertutup. Nah, karena tadi masih ada tersisa, maka waktu ini saya weld masih ada bagian yang belum menyatu. Nah, ini saya rapikan, saya weld lagi, klik. Nah, sekarang kalau ini saya pilih satu garis. Nah, dia udah memilih semua part, semua bagian huruf W-nya ini. Dan kalau ini saya klik di sini, show end result-nya beda ya dengan yang ada di sini. Dia sudah berupa kurva tertutup. Nah, sekarang kalau ini saya pakai operasi yang sama, jadi saya pilih bagian ini. Jadi semua titik yang ada di huruf V-nya ini kemudian saya pilih weld. Nah, saya lihat show end result-nya masih bolong. Berarti masih ada titik yang belum menyatu. Kemungkinan kasusnya sama. Nah, betul kan? Ya, ini saya pakai snap saja. Ini saya tarik ini. Snap, saya klik kanan di sini saya atur snap to vertex. Jadi saya move aja vertexnya ini. Saya tarik di sini, klik. Nah, kemudian saya ulangi lagi. Jadi kalau ada masalah-masalah seperti tadi, kurvanya kok dia tidak nyatu gitu. Kira-kira cara memperbaikinya juga seperti yang tadi saya lakukan. Nah, sekarang saya ulang lagi sampai sini dan saya pilih weld lagi. Oke. Nah, kelihatan kan begitu warnanya berubah solid, maka bisa dipastikan bentuknya dia akan berubah jadi seperti ini. Oke. Unhide all. Nah, sekarang kita sudah dapat bentuk VW-nya ya. Cuma kalau ini kita perhatikan lagi sebenarnya sebenarnya mungkin bukan seperti ini yang saya harapkan. Karena jadi kalau kita perhatikan lagi dengan lebih baik ya, harusnya antara lingkaran semua objek yang berwarna putih, baik itu yang lingkaran maupun yang huruf VW ini, harusnya dia adalah merupakan sebagai sebuah satu kesatuan. Ya, makanya di sini kita harus perhatikan tadi bahwa harusnya sejak awal kita tidak memperlakukan ini secara terpisah. Jadi kita harus tahu dulu bentuk akhirnya nanti akan seperti apa sih. Jadi saya hapus dulu semua extrude-nya ini. Ya. Nah, oke, ini part yang tadi ya. Kemudian di sini akhirnya kita bisa lihat bahwa bagian yang timbul, jadi antara putih yang ini dengan putih yang di dalam ini, dia adalah bagian timbul yang sama ya. Nah ini kita, saya akan namanya convert dulu to editable spline. Nah lalu ini saya akan attach, saya gabungkan dengan lingkaran yang ada di dalam. Nah sekarang saya akan tambahkan modifier extrude-nya. Extrude. Ya. Saya pakai aja extrude-nya 3 deh ke atas. Nah, kelihatan ya, bentuknya dia berupa cincin. Dan ini juga saya tambahkan extrude. Oke. Dan yang terakhir adalah ini sebagai base-nya. Saya pakai extrude, mungkin bukan 3 karena dia agak sedikit lebih tipis. Nah ini hasilnya kita sudah dapat sebuah logo yang berupa teks VW ini.
Nah, sebenarnya juga kalau kita perhatikan lebih detail lagi, ini pun juga sebenarnya masih belum perfect. Karena harusnya tadi seperti saya sampaikan bahwa lingkaran putih dan tulisan VW ini harusnya adalah sebagai satu kesatuan, ya. Jadi ini kelihatannya sudah betul, kelihatannya sudah bagus, tapi sebenarnya ini masih belum betul. Masih belum 100%. Ya nggak masalah. Kalau kita cukup dengan ini, ya nggak masalah, tapi kalau kita pengen perfectnya, maka kita akan rapikan lagi dari bentuk dasarnya. Nah, sekarang antara lingkaran putih dan tulisan VW ini adalah satu kesatuan. Ini saya akan attach dulu. Attach, klik. Kemudian ya kita lakukan lagi proses seperti tadi. Saya pakai apa tadi? Trim, 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 dan trim. Trim, ouch, hilang deh. Oke, saya extend dulu aja. Extend, sorry. Kadang-kadang ini bagian segmen ini saya hapus dulu aja. Ini bagian tambahan. Segmen ini juga saya hapus. Delete. Kemudian saya extend, extend, dan extend. Lalu coba lagi di trim, trim. Udah? Coba kita trimnya bisa nggak? Trim, 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 trim. Wih, trim, wih. Ah, oke. Ini titik yang tidak terpakai, hapus. Pastikan udah bersih semuanya. Saya ulang lagi di sini. Trim, 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 trim. Ush. Nah, tahuan deh. Trim lagi. Saya trim lagi di sini. Trim, 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 potong, 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 potong. Nah, ini kalau tidak terpakai, delete. Nah, rapikan lagi. Sekarang kita tahu ada masalah di sini tadi kan. Ingat stepnya, kita tinggal pakai spline yang tidak terpakai ini saya buang. Ini segmen bagian dalam. Delete dulu. Ya. Oke, kalau sudah selesai, saya kembali lagi ke spline. Lalu ini saya rapikan sedikit lagi. Extend. Extend. Saya pakai trim. Trim dan trim dan trim. Kelihatan lagi? Ada yang masih belum lagi nggak? Kalau tidak ada, selesai. Saya pilih dulu semua vertex ini karena saya yakin posisinya udah tepat. Saya tinggal pakai weld. Klik. Dan kalau ini saya tambahkan extrude, EX, jebret. Ternyata masih ada yang salah juga. Apa ini? Nah, kita lihat di sini. Nah, ada titik seperti ini. Ini posisinya. Ini karena saya akan buat di sini. Lihat lagi. Oke. Ini kan saya buat posisi dia adalah titiknya ini karakternya dia sebagai corner. Dan ini saya pakai bezier corner. Atau kalau ini memang tidak perlu, satu garis ini saya ubah dia jadi line posisinya, kemudian nah saya delete aja. Nah, sebenarnya tadi terjadi karena saya tidak merencanakan bentuknya dengan baik dan tidak memotong kurvanya dengan benar. Akhirnya harus merapikan lebih banyak lagi. Tapi kalau kita sudah merencanakan dengan betul tiap tahapannya, maka sebenarnya proses editingnya pun akan semakin mudah. Ini saya pakai line, line, line. Vertex yang ini tidak diperlukan, saya delete saja. Kemudian pastikan di atas, oh masih ada lagi ternyata. Nah, jadi kalau ada titik-titik yang overlap seperti ini, kita harus pastikan bersih dulu, baru ditambahkan modifier extrude-nya. Klik, klik. Oke, kalau masih belum juga. Oke. Ya, kita cari lagi, salahnya ada di sini. Saya hapus saja. Lalu bagian yang lain, ini saya ubah jadi line. Titik yang ini tidak diperlukan. Kemudian ini ada perpotongan, saya trim lagi. Dan pastikan ini ketemu di titik yang benar.
Wih, kok nggak mau? Ya sudah, bandel ya. Ya udah, saya pakai move aja vertex-nya. Saya pakai snap lagi dan ketemu di sini. Tweak. Setelah selesai, saya weld. Nah, kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Tada! Dan seperti yang lain juga, kalau saya pengen garisnya terlihat lebih rapi, saya tinggal naikkan di interpolation. Saya naikin 24 deh. Naikin 24. Kemudian yang bagian base-nya ini saya kasih extrude juga, tapi sedikit lebih tipis. Tada. Nah, demikian proses kita modeling logo dengan menggunakan shape drawing, menggambar kurva, dan menggunakan modifier extrude. Ya, semoga bisa membantu. Ya, terima kasih.